Halo, welcome back to my channel. Kali ini kita masih mau bahas satu materi perkuliahan tentang teori bilangan. Oke, sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu, sebelum masuk ke materi ini, kamu pastinya harus sudah paham terlebih dahulu mengenai induksi matematis untuk membuktikan beberapa teorema yang akan kita hadapi ke depan ya. Masih ingat kan? Teori tentang induksi matematis bahwa kita harus membuktikan dia itu dengan dua langkah. Yang pertama, kita buktikan untuk N yang terkecil, benar atau tidak pernyataan tersebut. Kemudian yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K, lalu harus dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, menggunakan asumsi tersebut dan menggunakan N yang terkecil tadi. Oke. Di sini, di materi keterbagian ini, sesuai dengan judulnya keterbagian, berarti pasti ada bilangan yang membagi dan ada bilangan yang dibagi. Nah, kita masuk ke definisi yang pertama, yaitu di situ ada simbol D membagi N. Berarti terdapat suatu bilangan bulat K sedemikian sehingga N sama dengan D kali K. Contoh nih, misalkan ini 3 membagi 12. 3 membagi 12 bukan? Atau bisa kita sebut sebagai 3 habis membagi 12 atau 12 habis dibagi oleh 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena terdapat K, yaitu 4, sedemikian sehingga si 12 ini dapat dinyatakan sebagai 3 dikali 4. Nah, itu adalah contoh yang paling sederhana ya. Kemudian ada lagi simbolnya ini D tidak membagi N. Berarti bahwa D membagi N itu adalah salah atau ini namanya ingkarannya dari pernyataan yang pertama. Oke, dicatat bahwa jika A membagi B, ini tidak berarti A per B. Jadi maksudnya A membagi B ini tidak sama dengan pernyataannya dengan A dibagi B. Beda ya, karena ini bukan maksudnya A membagi B, tapi apakah dia habis dibagi atau tidak habis dibagi. Kalau misalnya dia sisanya 0, berarti dia habis membagi. Kalau ini ya, yang ini. Tapi kalau misalnya sisanya tidak 0, berarti kita masuknya ke pernyataan yang ini gitu. Kita lanjutkan ke definisi yang berikutnya. Nah, di sini D membagi N ini jika dan hanya jika atau ekuivalen dengan N sama dengan D kali K. Ini sebetulnya sama ya definisinya ya untuk suatu nilai K. Nah, tapi di sini ekuivalen di sini harus kita nyatakan sebagai pernyataan jika dan hanya jika, artinya kalau D habis membagi N, artinya N sama dengan D kali K. Atau sebaliknya, kalau kita punya suatu pernyataan N sama dengan D kali K, itu artinya adalah D membagi N. Seperti itu. Nah, supaya kamu lebih paham gimana ilustrasinya, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, kita punya pernyataan 3 membagi 12. Artinya 3 membagi 12 ya, atau 12 habis dibagi oleh 3. Kenapa bisa kita sebutkan seperti itu? Karena 12 bisa kita nyatakan sebagai perkalian 3 dikali suatu K tertentu, yaitu 4. Oke, yang berikutnya 5 membagi 30. Artinya 5 membagi 30 atau 30 habis dibagi oleh 5. Kenapa? Karena 30 ini bisa kita nyatakan sebagai 5 dikalikan suatu K tertentu, yaitu nilainya adalah 6. Nah, gimana kalau misalnya 4 tidak habis membagi 15, betul kan? 4 itu tidak bisa membagi 15. Nih, makanya di sini artinya 4 tidak membagi 15. Atau 15 tidak habis dibagi 4. Karena dia itu tidak habis dibagi, tidak usah kita mencari nilai K yang bersesuaian agar nilainya sama dengan, karena tidak akan pernah ada. Di bawah diingat ya, harus diingat ini nilai K-nya ini itu harus berupa bilangan bulat, tidak boleh bilangan pecahan. Nah, kalau misalnya bilangan pecahan kan ini juga bisa. Jadi, si K yang kita cari di sini itu harus berupa bilangan bulat. Oke? Kita mau lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, di sini ada teorema, banyaknya ada 11, mengenai sifat-sifat keterbagian. Di sini, jika N
M dan D adalah bilangan-bilangan bulat, maka pernyataan-pernyataan berikut ini adalah benar. Nah, di sini ada 11 pernyataan. Nanti kita akan bahas beberapa pernyataan sebagai pembuktiannya. Sisanya nanti Anda kerjakan di rumah ya. Oke, mari kita lihat beberapa pembuktian dari teorema-teorema ini. Sekarang kita mau membuktikan yang pertama, yaitu reflektif dari keterbagian. Artinya N itu membagi N. Dirinya sendiri ya, sebetulnya ini udah jelas sih, cuman harus kita buktikan karena kita mempunyai N itu adalah N dikalikan suatu konstanta tertentu, yaitu 1. Ini artinya N membagi N, gitu, udah terbukti ya. Yang kedua, jika kita punya D membagi N dan N itu membagi M, harus dibuktikan D membagi M. Oke, kita lihat dulu dari yang kita punya. Yang pertama ini adalah D membagi N. Artinya N sama dengan D dikali P misalnya ya. Suatu konstantanya Ibu tulis sebagai P. Sedangkan N membagi M artinya M sama dengan N dikali Q. Oke, yang akan kita tuju adalah D membagi M. D membagi M itu apa sih? D membagi M itu berarti harus kita nyatakan sebagai M sama dengan D dikali suatu konstanta tertentu. Coba kita mulai dari sini. M sama dengan N kali Q. Kita ganti N-nya dengan ini. Jadi M sama dengan D kali P kali Q. Oh, ternyata M itu sama dengan D kali PQ. Jadi M sama dengan D, konstantanya adalah PQ. Jadi ini terbukti bahwa D membagi M. Gitu. Oke, berikutnya yang ketiga. Ini kalau kita punya D membagi N dan D membagi M, harus dibuktikan bahwa dia tuh D membagi AN ditambah BM. Nah, gimana nih caranya? Kita buka dari sini. Ini artinya N sama dengan misalkan DP lagi. D membagi M berarti M sama dengan DQ misalnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini gimana coba kira-kira caranya. Supaya bisa ke sini. Oke, caranya kita lihat ujungnya. Ini kan ada D membagi AN plus BM, berarti yang harus kita nyatakan adalah AN plus BM itu sama dengan D dikali suatu konstanta tertentu. Oke, ini yang mau kita tuju ya. Oke, kita tulis dulu bahwa AN ditambah BM itu sama dengan, kita ganti N-nya jadi DP, berarti A dikali DP ditambah B dikali M-nya DQ ya. DQ. Oke. Terus setelah itu ternyata AN plus BM ini sama dengan, ada yang sama ya, yaitu D. Berarti AP ditambah BQ ya. Oke, karena ini tuh sudah jelas AN plus BM sama dengan D dikali suatu konstanta tertentu, yaitu AP plus BQ, maka ini terbukti langsung ke sini. Gitu, gampang ya. Oke, yang keempat. Kalau kita punya D membagi N, harus dibuktikan bahwa AD itu membagi AN untuk suatu A yang tidak boleh sama dengan 0. Kenapa sih A-nya nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalnya A-nya sama dengan 0, artinya nanti kalau 0 dikalikan berapapun kan hasilnya 0. Gak mungkin kan kita pakai atau kita membahas suatu keterbagian tapi penyebutnya itu sama dengan 0. Nggak boleh. Karena di bilangan real tuh kalau misalnya penyebut gak boleh sama dengan 0. Kalau misalnya dia sama dengan 0 berarti dia bentuknya tertentu gitu ya. Oke, ini caranya masih sama. Kita buka dulu yang ini. Bahwa ini artinya N sama dengan D dikali P. Yang mau kita tuju ini adalah AD membagi AN. Artinya AN harus dinyatakan sebagai AD dikali suatu konstanta tertentu. Nah, kita kan mau menujunya AN. Berarti ini kita kaliin aja. Kalau misalnya ini kedua ruas kita kalikan, berarti AN sama dengan A kali DP. Gitu ya. Oke, atau AN sama dengan AD dikali P. Nah, jadi AD dikali suatu konstanta tertentu, artinya ini. Gitu, terbukti deh.
Oke, nah mungkin ini yang bisa Ibu buktikan. Jadi sisanya coba kamu buktikan di rumah masing-masing ya. Insya Allah pasti bisa kok. Oke? Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ide dasar dalam teori bilangan. Di sini maksudnya adalah beberapa teori-teori yang akan kita hadapi itu ternyata di teori bilangan memiliki keteraturan-keteraturan yang sebetulnya kalian udah pernah temui, namun mungkin belum menyadari bahwa, oh ya, beberapa bilangan ini kalau misalnya dioperasikan seperti apa membentuk suatu keteraturan tertentu. Contohnya nih ya, di sini ada 7 ide dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, suatu bilangan ganjil mempunyai bentuk 2K plus 1 untuk suatu bilangan bulat K. Maksudnya, kalau kita substitusikan nilai ini oleh suatu K, oleh bilangan bulat berapapun, mau 0, negatif 1, negatif 5, mau 10, mau sejuta, nanti dia pasti membentuk bilangan ganjil. Contoh nih, Ibu maunya misalkan negatif 25. Oke, 2 kali negatif 25 berarti negatif 50 ya, ditambah 1 negatif 49. Dia adalah bilangan ganjil. Atau kalau misalnya bilangan bulatnya mau K nih, 2 kali 100 misalnya ya, K-nya 100, 2 kali 100, 200 ditambah 1 jadi 201. Dia juga ganjil juga. Begitupun kalau misalnya kita pilih berapapun bilangan bulat K, tapi kita substitusikannya ke 2 K, dia pasti membentuk bilangan genap. Yang ketiga, nih kamu boleh pakai ilustrasi masing-masing sendiri ya untuk membuktikannya. Pasti hasilnya itu bilangan, yang ini bilangan ganjil, yang ini bilangan genap. Yang ketiga, ternyata kalau misalnya dua buah bilangan ganjil kita jumlahkan, hasilnya pasti suatu bilangan genap. Boleh kamu ilustrasikan masing-masing? Hasilnya pasti bilangan genap ya. Sementara dua buah bilangan genap, kalau misalnya kita jumlahkan, itu ya selalu membentuk suatu bilangan genap juga. Di sini bilangan genapnya bebas, nggak harus berurutan. Boleh yang satu kecil, yang satu sangat besar, boleh. Apalagi kalau misalnya dua-duanya sama-sama gitu ya. Ini misalkan ganjilnya sama-sama 3 tambah 3, itu kan 6, hasilnya genap. Ini misalkan mau sama 5 sama 5, sorry, karena genap ya. 10 sama 10, 20, dia juga pasti bilangan genap. Itu ilustrasi kalau misalnya sama. Kalau misalnya nggak sama, bebas. Boleh berapapun hasilnya pasti selalu genap. Yang berikutnya di sini, jumlah dari suatu bilangan ganjil ditambahkan dengan bilangan genap, dia pasti membentuk bilangan ganjil ternyata. Hasil kali dari dua buah bilangan ganjil itu adalah suatu bilangan ganjil. Nah, kalau misalnya hasil kali dari genap sama genap hasilnya apa kira-kira? Hasilnya pasti genap juga ya. Oke. Nah, berikutnya. Ternyata hasil kali dari bilangan-bilangan bulat adalah genap jika dan hanya jika paling sedikit dari faktor-faktornya adalah genap. Maksudnya, kamu misalkan punya beberapa bilangan, misalnya 10 bilangan nih. Terus tapi satu genap, satu aja, cukup satu aja genap ya. Terus yang 9 ini berarti ganjil kan? Nanti kalau misalnya dikalikan, itu pasti dia membentuk suatu bilangan genap. Percaya nggak? Coba kamu pilih aja 10 bilangan. Tapi 9 bilangan itu harus ganjil semua. Kecuali yang ke-1, yang ke-10 itu harus genap. Hasilnya pasti dia bilangan genap. Nah, ini semua bisa kita buktikan menggunakan materi yang udah kita pelajari sebelumnya, yaitu induksi matematis. Nah, Ibu mau mencoba membuktikan beberapa aja, sisanya nanti kamu coba buktikan di rumah masing-masing ya. Oke, let's check this out. Ini pembuktiannya yang mau Ibu buktikan yaitu pernyataan yang ke-1 sama yang kelima ya. Oke, yang ke-1 dulu. Suatu bilangan ganjil mempunyai bentuk 2K plus 1 untuk suatu bilangan bulat K. Ini sebetulnya caranya bisa ada dua ya. Bisa pakai induksi matematis, bisa pakai per kasus untuk bilangan bulat K. Oke, misalnya kita pakai induksi deh yang udah kamu pelajari. Misalkan, nah ini kan bilangan bulat nih. Bilangan bulat kita nggak tahu yang terkecilnya berapa karena itu dari negatif tak hingga kan sebetulnya. Nah, misalkan kita batasi aja bilangan bulatnya mau berapa? Misalkan negatif 1 gitu ya, misalkan negatif 1 nih. Kalau misalnya negatif 1 berarti kita mulai untuk K-nya sama dengan negatif 1. Oke, maka 2 kali negatif 1 tambah 1 itu hasilnya negatif 1 ya. Dia itu ganjil, benar ya? Oke, sekarang kita asumsikan benar.
untuk N sama dengan K. Artinya, berarti 2K plus 1 itu adalah ganjil. Gitu ya. Oke, untuk N sama dengan K plus 1 artinya apa? 2 kali K plus 1 plus 1 itu hasilnya sama dengan, ini harus berupa bilangan ganjil juga ya, gitu. Ini berarti hasilnya adalah 2K ditambah 2 ditambah 1. Ini tuh 2K ditambah 3. Oke, sebetulnya ini saling bersesuaian nih. Ini kan 2K. 2K ini di pernyataan yang kedua itu dia berupa bilangan genap. Terus 3 itu ganjil kan. Nah, terus ada pernyataan lagi di teorema. Coba kamu lihat lagi screenshotnya ya. Di yang tadi PowerPoint ini, kalau misalnya genap ditambah ganjil, itu hasilnya pasti ganjil juga. Gitu. Jadi ini terbukti. Oke. Itu cara pertama. Cara yang berikutnya ini adalah per kasus. Maksudnya per kasus tuh bilangan bulat. Jadi bilangan bulat tuh kan bisa 0. Gitu kan ya. Bisa dia tuh bilangan negatif, bisa juga bilangan positif. Atau nih misalkan, Bu boleh nggak kalau misalnya kita ngambilnya ganjil sama genap? Boleh. Hasilnya selalu pasti dia itu berbentuk ganjil. Gitu ya. Oke. Nih misalkan nih negatifnya nih di per kasus lagi. Misalnya yang ini negatif ganjil sama genap gitu loh. Ini juga sama, ini ganjil genap gitu ya. Ini hasilnya pasti yang ini ganjil, yang ini juga ganjil, yang ini ganjil juga, ini ganjil, terakhir juga pasti ganjil gitu. Karena semuanya ganjil per kasus, ini berarti pernyataannya betul, terbukti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 5, yaitu jumlah dari suatu bilangan ganjil dan suatu bilangan genap adalah bilangan ganjil. Oke, ini gampang ya jawabnya. Kita lihat aja, karena di teorema yang pertama itu suatu bilangan ganjil tuh bentuknya adalah 2K plus 1. Sedangkan bilangan genap itu adalah bentuknya 2K. Terus kita jumlahkan, maka 2K plus 1 ditambah 2K itu hasilnya adalah 2K plus 1 plus 2K. Ini berarti 2K tambah 2K jadi 4K ya, ditambah 1, atau ini tuh 2 kali 2K ditambah 1. Ini sama dengan 2K aksen ditambah 1. Kalau misalnya 2K tambah 1 berarti ini adalah bentuk bilangan ganjil. Nah, ini kan hasilnya harus bilangan ganjil. Gitu, terbukti. Oke, gampang ya. Sekarang kita lihat yang pertama soalnya, tunjukkan bahwa dengan bilangan asli yang manapun berbentuk 6K plus 5 juga berbentuk 3K aksen plus 2. Maksudnya ini 6K plus 5 tuh nggak semua bilangan asli ya, karena coba kita lihat 6 kali K, berarti 6 tuh kan genap, kali bilangan berapapun pasti hasilnya genap, ditambah ganjil, berarti dia pasti ganjil. Jadi ini hanya untuk berbentuk bilangan ganjil yang bentuknya 6K ditambah 5. Dan kalau misalnya 6K tambah 5 itu juga ternyata bisa kita bentuk sebagai 3K aksen ditambah 2. Nah, ini kita tandai dulu ya, dia harus ganjil. Ganjil yang berbentuk 6K plus 5. Kita tulis 6K plus 5 itu ternyata sama dengan 3 kali, kalau 6K dibagi 3 berarti adalah 2K ya. Nah, sekarang kalau 5 ya, 5 kalau dibagi 3 itu sisanya berapa? Hasilnya berapa? 1 kan sebetulnya ya, sisanya adalah 2. Nah, ini bisa kita tulis sebagai 3K aksen yang baru ditambah 2. Jadi memang betul seperti itu ya, terbukti. Sekarang yang berikutnya, kuadrat dari bilangan bulat mempunyai sisa 0 atau 1 jika dibagi 4. Ini tuh maksudnya adalah dia tuh akan ada 2 macam. Jadi yang pertama itu macamnya adalah 4K ditambah 0 atau 4K aja, dan yang satu lagi 4K ditambah 1. Sedangkan
bilangan bulat ini ada berapa macam? Ada 3. Yaitu yang pertama itu kalau misalnya dia tuh 0, yang berikutnya kalau dia ganjil, yang berikutnya kalau dia genap. Gitu ya. Kan kalau misalnya bilangan kuadrat nih, kalau 0 dikuadratin kan 0. Kalau ganjil dikuadratkan itu dia pasti ganjil juga. Kalau genap dikuadratkan dia pasti genap juga ya, pakai teorema atau pakai ide dasar yang ada di PowerPoint. Oke, berikutnya nih, kalau n sama dengan 0, berarti n kuadrat itu sama dengan 0. Itu sama dengan 4 kali 0, berarti dia masuknya ke sini ya. Betul. Benar. Sekarang kalau n ganjil itu kan berarti n-nya itu sama dengan, kalau di definisi atau ide dasar yang ada di PowerPoint, kalau ganjil tuh dia bentuknya 2K ditambah 1. Berarti kalau n kuadrat sama dengan 2K tambah 1 dikuadratkan. Artinya n sama dengan 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1, atau 4 kali K kuadrat tambah K ditambah 1 sama dengan 4 kali K aksen ditambah 1. Ini tuh berarti bentuknya yang ini ya. Benar juga. Oke, nah sekarang kita yang ini nih. Kita buktikan kalau dia genap, bener nggak? Kalau genap kan berarti n-nya sama dengan 2K. Kalau kita kuadratkan berarti dia 2K dikuadratkan sama dengan 4K kuadrat atau 4K aksen. Ternyata bentuknya ini ya, benar juga. Karena untuk semua bentuk dia benar, maka pernyataan ini terbukti. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke subbab terakhir di materi ini, yaitu tentang algoritma pembagian. Sebetulnya ini nggak akan kita bahas lebih lanjut sih, karena ini sebetulnya kamu juga harusnya udah sadar bahwa dari tadi kan kita tuh selalu ngebahas itu membagi, habis membagi. Nah, gimana kalau misalnya dia nggak habis membagi? Berarti pasti ada suatu sisanya kan? Contoh nih, kalau misalnya 25, apa habis membagi 4? Kan enggak, karena 25 itu adalah 4 dikalikan 6 tapi bersisa 1. Nah, ini adalah ilustrasi dari pernyataan tersebut. Jadi 25 itu bisa kita nyatakan sebagai 4 dikalikan 6 ditambah 1. Jadi A-nya itu adalah si bilangan yang membagi, ini B-nya itu pembaginya, si Q itu adalah hasilnya, dan R itu adalah sisanya. Sehingga R-nya itu bisa 0, kalau misalnya sisanya 0 berarti dia kan habis membagi. Dan maksimalnya itu sisanya itu sebelum dari B. Nggak boleh sama dengan B. Kalau misalnya dia sama dengan B, nanti nilai Q-nya bertambah dong. Oke ya, nah ini tuh seru banget sebetulnya algoritma pembagian ini. Bisa kita pakai nanti buat GCD ya, betul. Greater Common Divisor sama nanti itu apa namanya FPB juga, KPK juga ya. ILM, oke. Nanti kita bahas berikutnya pokoknya. Nah, supaya kamu lebih jago di materi ini, mari kita coba latihan soalnya ya. Nah, ini silahkan di screenshot, kemudian kamu coba masing-masing di rumah untuk membuktikan 5 pernyataan ini. Sebetulnya masih ada di slide selanjutnya. Coba kita lihat ya. Oke, udah di screenshot yang ini ya. Silahkan dicoba ya, dikerjakan. Kemudian ini juga. Nah, oke, kamu pasti udah jago kalau misalnya dari tadi nonton dan merhatiin terus tayangan channel YouTube ini. Oke, mungkin sesi ini sampai sini dulu ya. Thank you for all your attention. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Stay tune terus di channel YouTube saya. Assalamualaikum. TunePocket.com